jangan ah. Awas ya. Wah, putus perahu. Sebentar malah dua ya. Inilah detik-detik mencekam saat tsunami kecil melanda wilayah pesisir Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo pada Senin, 8 Juni 2026. Guncangan gempa bermagnitudo 7,8 yang berpusat di Mindanao, Filipina pada Senin pagi tadi, memicu kenaikan gelombang laut hingga ke wilayah pesisir Gorontalo. Foto. Balik ke ruangan masing-masing supaya beberapa perawatannya. Air laut berwarna coklat pekat tiba-tiba pasang dengan arus yang sangat deras pasca gempa besar yang terjadi pada pukul 7.32 WITA di Filipina. Hantaman ombak yang kuat membuat sejumlah perahu nelayan yang bersandar di tepi pantai terombang-ambing, hingga beberapa di antaranya dilaporkan putus tali tambat dan hanyut. Situasi sempat tegang saat warga yang berada di sekitar lokasi berteriak histeris dan langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Pihak berwenang mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspada dan memantau arahan resmi dari BMKG. Kebakaran cepat kalau di rumah. Saya bilang jangan ah. Awas ya. Wah, putus ada satu lagi. Pasca gempa besar berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Filipina pada Senin, 8 Juni 2026 dan sempat memicu tsunami yang teramati di sejumlah wilayah pesisir Gorontalo. Aktivitas gempa bumi di kawasan ini masih terus menjadi perhatian. Pada Selasa pagi, 9 Juni 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 di wilayah Gorontalo. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 7.58 WIB atau 8.58 WITA. Epicenter gempa berada pada koordinat 0,14 derajat lintang selatan dan 1,230 derajat bujur timur, sekitar 75 km tenggara Bone Bolango, Gorontalo. Gempa tersebut berada pada kedalaman 164 km yang tergolong sebagai gempa menengah hingga dalam. Dengan kedalaman tersebut, getaran yang dirasakan di permukaan umumnya lebih lemah dibandingkan gempa dangkal dengan magnitudo yang sama. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada informasi mengenai dampak kerusakan maupun laporan korban akibat gempa tersebut. Selain itu, gempa berkekuatan magnitudo 3,1 ini juga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga juga diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG dan instansi terkait. Perlu diketahui, BMKG menyampaikan bahwa informasi awal gempa bumi ini mengutamakan kecepatan penyampaian data. Oleh karena itu, hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan kelengkapan data yang diterima dan dianalisis lebih lanjut. Kami akan terus memperbaharui informasi apabila terdapat perkembangan terbaru terkait aktivitas kegempaan di wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Udah ringkes. Aduh. Masih sementara. Oh Tuhan, kuat sekali. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin 8/6/2026 turut berdampak pada sejumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hingga Selasa 9/6/2026, sedikitnya 10 satuan pendidikan telah menyampaikan laporan awal kondisi pasca gempa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Laporan tersebut berasal dari kepala sekolah dan pengawas sekolah di berbagai wilayah terdampak. Adapun sekolah yang telah melaporkan kondisi pasca gempa, yakni SD Negeri Pedine, SD Negeri Matu Tuang, SD Katolik Santa Lucia Dalako, SD Negeri Naha, SD Lipang, SD GMIST Peniel Kawaluso, SD Katolik Manganitu, SD GMIST Smirna Kawio, SMP Negeri 6 Satap Tabukan Utara, dan SMP Negeri 1 Tapsel Tenggara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julien Manangkalangi, mengatakan data tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan masih terus berlangsung. Kami sementara meneruskan laporan yang masuk dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. Saat ini juga sedang dilakukan rekapitulasi dalam format khusus untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Ujar Julien Selasa. Menurutnya, fokus pendataan saat ini adalah mengidentifikasi tingkat kerusakan yang terjadi pada bangunan sekolah, ruang kelas, serta berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe masih menunggu laporan lengkap dari seluruh satuan pendidikan yang tersebar di wilayah kabupaten tersebut. Data lanjutan nantinya akan digunakan untuk memastikan jumlah sekolah terdampak serta menentukan langkah penanganan dan pemulihan pasca gempa. Pemerintah daerah berharap proses pendataan dapat segera rampung sehingga kebutuhan perbaikan sarana pendidikan yang rusak akibat gempa dapat ditangani secepatnya demi menjamin kelangsungan kegiatan belajar mengajar bagi para siswa. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari bersama Wakil Bupati Tendris Pulahari dan jajaran Forkopimda turut langsung meninjau lokasi evakuasi. Mereka menyapa pasien dan keluarga serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Meskipun berada di luar ruangan, tenaga medis tetap memberikan pelayanan. Sejumlah perawat dan dokter mendampingi pasien sambil memantau kondisi mereka. Pihak rumah sakit berkoordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait untuk menjaga keamanan serta memastikan kebutuhan medis terpenuhi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!